melek dengan cara melek atau ngebleng ya. Jadi meleknya ini bukan cuma 1 malam, ada yang 3 malam, ada yang 7 malam gitu kan. Jadi nggak tidur sama sekali, ada yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, videonya kami potong terlebih dahulu karena kami akan mempersembahkan berbagai macam produk spiritual dan juga parfum atau minyak asli atau impor dari Arab Saudi atau luar negeri ya. Salah satunya adalah minyak misik hitam, minyak misik putih, minyak misik kobra, minyak kasturi kijang dan lain sebagainya. Salah satunya yang saya pegang ini adalah minyak misik hitam asli impor dari Arab Saudi ya. Minyak seperti ini bisa kita gunakan dalam beribadah, dalam menjalankan aktivitas, dan untuk sarana bermeditasi, wirid, majelis taklim dan lain sebagainya. Tentu minyak ini asli original 100% tanpa campuran apapun ya. Dan apabila sedulur membutuhkan sarana keselamatan, sarana penjagaan, pengasihan, kerejekian dan lain sebagainya, kami juga menyediakan produk tersebut di Shopee, Tokopedia, Lazada. Sedulur bisa klik link di deskripsi box ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Seperti biasa sedulur, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah seseorang yang mempelajari ilmu untuk membuka mata batin tapi tidak juga terbuka ya gitu. Jadi intinya sih seseorang yang sudah belajar kemana-mana, sudah melakukan berbagai ritual tapi juga belum juga terbuka-buka. Nah seperti itu. Nah sedulur, ada orang yang seperti itu, memang ada dan banyak sekali ya. Terutama yang WhatsApp langsung ke saya, ada juga yang lewat media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Itu ada, dari dulu juga ada. Jadi mereka itu mempelajari ilmu untuk membuka mata batin. Ada yang dengan cara berpuasa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ada juga yang bertahun-tahun, ada juga yang dengan proses dibuka secara paksa oleh seseorang yang sudah ahlinya gitu kan. Ada juga yang menggunakan ritual melek gitu kan, ada melek dengan cara melek atau ngebleng ya. Jadi meleknya ini bukan cuma 1 malam, ada yang 3 malam, ada yang 7 malam gitu kan. Jadi nggak tidur sama sekali, ada yang seperti itu. Tapi juga belum terbuka. Nah gitu. Lalu apa yang menjadi faktornya? Itu sering sekali saya bahas di video-video sebelumnya. Ada banyak sekali faktor kegagalan atau tidak terbukanya mata batin orang tersebut. Nah, untuk soal mata batin ini, saya pribadi juga mengakui memang sangat susah sekali sedulur. Tidak segampang ilmu-ilmu atau seperti kita mempelajari misalnya ilmu kebal gitu kan. Ilmu kebal, biasanya kalau ilmu kebal itu 90% itu jarang ada yang gagal, jarang ada. Mau itu dengan cara berpuasa, mau itu dengan cara pengisian ataupun cara lainnya, itu biasanya langsung bisa dirasakan khasiatnya. Ilmu pengasihan, ilmu kerejekian itu juga tidak beda jauh. Nah ini tapi untuk yang satu ini, untuk mata batin itu memang sangat susah sedulur.
Karena mata batin itu kalau menurut saya pribadi itu hubungannya langsung dengan Tuhan yang Maha Esa, langsung dengan Gusti Allah hubungannya, karena kan batin gitu kan. Berbeda dengan ilmu kesaktian lainnya gitu. Nah ini yang perlu kita pahami dulu. Jadi jangan salah paham dulu sedulur. Dengan mempelajari ilmu mata batin bisa langsung terbuka, bisa langsung melihat ini itu. Jangan berpikir ke situ dulu, tapi lihat dulu prosesnya. Sebelum kita membuka mata batin, kita harus melakukan ini, harus menjalankan cara ini. Nah, kita nikmatin prosesnya gitu kan. Kita nikmatin prosesnya, jangan hanya melihat hasilnya saja gitu. Kalau kita hanya melihat hasilnya, nanti kita tidak akan mau melakukan prosesnya gitu. Nah itu biasanya kalau seseorang yang sudah melakukan berbagai cara tapi belum juga terbuka, biasanya orang seperti itu akan istilahnya akan menyerah sedulur. Jadi dia itu tidak akan melakukan cara apapun lagi karena dia sudah menyerah gitu kan. Ternyata susah gitu. Nah di sini itu yang kunci pertamanya yang tadi itu, jangan terlalu memikirkan hasilnya dulu ya. Kita nikmatin prosesnya setiap step by step gitu kan, setiap langkah demi langkah, supaya kita merasakan gitu kan, supaya kita merasakan prosesnya, perihnya gimana. Mata batin itu memang susah, memang perih gitu kan. Itu tadi perlu itu kan hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya berarti kita harus menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya dulu, itu dulu. Soal diri kita bersih atau kotor itu nanti kan kita bisa bersihkan dengan cara proses tirakat tersebut. Misalnya itu tadi ada yang dengan misalnya itu tadi ada yang dengan prosesnya puasa, ngebleng atau melek dan lain sebagainya, itu banyak. Nah itulah proses untuk pembersihan batin yang kotor sedulur. Jadi riadoh itu, puasa-puasa itu bukan untuk menyatukan ilmunya, tapi untuk membersihkan diri kita supaya tidak ada hijab-hijab yang menempel di dalam diri kita gitu kan. Dimana hijab-hijab kita di dalam diri kita sudah terbersihkan semua, kita berdoa ingin dibuka mata batin, insya Allah langsung diijabah gitu kan. Nah jadi caranya seperti itu. Nah soal mata batin ini memang ada dua faktor yang menentukan keberhasilan. Yang pertama itu adalah dengan kesungguhan ya sedulur. Ya kesungguhan ini bisa jadi dengan cara latihan meditasi, latihan menerawang, latihan melihat makhluk goib, latihan menerawang benda pusaka letaknya ada di mana, latihan berkomunikasi dengan itu banyak, itu masuknya juga tahapan dasar mata batin gitu kan. Nah yang kedua ini apa? Yang kedua ini faktor bisa untuk apa ya istilahnya, untuk keberhasilan terbukanya mata batinnya. Yang kedua ini apa? Bakat. Apabila seseorang itu memiliki bakat untuk membuka mata batin, maka cukup kita melakukan cara yang pertama tadi dengan bersungguh-sungguh belajar. Meskipun nggak begitu belajarnya, nggak begitu serius-serius amat lah ya. Apabila seseorang ini mempunyai bakat, itu bisa, insya Allah bisa langsung terbuka. Gitu kan. Nah lalu bagaimana bila seseorang itu tidak memiliki bakat dan malas untuk tirakat? Kalau menurut saya pribadi itu mustahil untuk bisa terbuka sedulur. Nah itu yang dinamakan mata batin ya. Apabila sedulur misalnya tidak memiliki bakat, ya berarti sedulur harus maksimalkan misalnya puasanya gitu kan, latihannya, cari amalannya dari guru ini, guru mana gitu kan. Karena setiap amalan itu ada yang cocok buat kita, ada yang nggak cocok. Ya maksudnya cocok itu bisa langsung terasa manfaatnya, yang nggak cocok biasanya hanya sedikit kerasanya sedulur. Nah itu juga penting, dari amalan juga penting. Kita cari amalan yang pas buat batin kita, yang cocok buat diri kita gitu kan. Makanya banyak yang sudah melakukan berbagai cara, metode ini, metode itu, tapi belum juga terbuka. Nah biasanya orang yang seperti ini belum waktunya sedulur. Biasanya belum waktunya. Misalnya ada seseorang yang sudah melakukan puasa selama 1 tahun gitu kan. Nah orangnya seperti ini wajar kalau misalnya dia komplain, dia merasa apa ya istilahnya frustasi, ya wajar, karena puasa 1 tahun itu puasa yang cukup lama sedulur. Kecuali kalau misalnya baru puasa seminggu, mau baru puasa
20 hari. Kalau menurut saya ya jangan frustasi dulu, baru juga puasa segitu kan. Mungkin di situ juga proses pembersihan batin kita belum maksimal juga. Batin kita masih banyak anasir hitamnya, masih banyak energi-energi negatif yang pernah kita kumpulkan di masa lalu, perbuatan kita. Nah ini wajar, nggak wajar kalau misalnya frustasi juga. Makanya harus ditingkatkan lagi gitu kan. Nah sedangkan orang yang puasa 1 tahun tadi belum terbuka, nah ini yang perlu dipertanyakan. Ini biasanya orang tersebut itu bisa karena tidak punya bakat dalam belajar ilmu mata batin, ya intinya belajar ilmu hikmah lah ya. Belajar ilmu hikmah biasanya orang ini tidak berbakat. Dan yang kedua itu tadi karena belum waktunya terbuka gitu kan. Biasanya dalam jangka beberapa tahun kemudian itu nanti akan dirasakan khasiatnya. Misalnya setelah dia melakukan berpuasa selama 1 tahun itu, misalnya dalam jangka 3 tahun kemudian muncullah kemampuan untuk membuka mata batin tersebut gitu. Dan ada juga yang ketiga ini karena belum siap mental, sedulur. Belum siap mental. Hasil tirakatnya itu sudah bagus, sudah mateng, energi di dalam dirinya itu sudah kuat. Tapi karena batinnya, dirinya belum siap menerima atau melihat keajaiban-keajaiban Allah di alam gaib, makanya belum bisa melihat dulu karena dia belum kuat gitu kan. Dia khawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya batinnya itu tidak bisa melihat gitu kan. Nah itu nanti bisa terbuka dengan seiringnya proses berjalannya waktu ya. Nanti kalau misalnya dia mentalnya sudah kuat, tidak takut dengan segala hal-hal goib gitu kan, itu otomatis nanti akan terbuka sendiri gitu. Ini hanya sekedar istilahnya hanya sekedar inilah, menunggu waktunya aja lah gitu ya. Nanti entah kapan itu gitu kan. Tapi selama kita menunggu tersebut ya kita olah lagi, kita proses lagi diri kita supaya hasil puasa kita selama ini itu tidak sia-sia, tidak pudar lagi. Makanya inilah yang disebut dengan mata batin, seluruh. Ini memang sangat susah. Kalau menurut saya pribadi memang sangat susah. Ada juga yang mempelajari ilmu mata batin banyak ya, bukan ada, tapi banyak yang belajar kepada saya juga. Ada yang langsung terbuka, ada juga yang perlu latihan dulu gitu kan. Karena kalau di saya kan ini tanpa puasa, jadi harus ada proses latihan. Ada juga yang proses latihannya harus meditasi khusus gitu kan. Ada yang harus melakukan sesuatu cara-cara tertentu gitu kan. Banyak caranya. Tapi ada yang langsung bisa dan ada juga yang harus proses dulu. Prosesnya itu ada yang 1 bulan gitu kan. Ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Itu tadi karena banyak faktor yang bisa mengakibatkan sulitnya terbuka mata batin itu, sedulur. Apalagi seseorang yang jarang latihan, jarang melakukan riyadhah atau tirakat tadi ya gitu, itu malah akan semakin lama terbukanya gitu. Makanya mata batin ini ya yang saya sebutkan tadi berbeda dengan ilmu-ilmu kesaktian yang lainnya. Ilmu kebal, ilmu pelet, ilmu kerejekian, kekayaan ini beda. Karena mata batin itu berhubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata batin itu adalah sebuah anugerah, sedulur. Jadi nggak tahu itu mau turunnya ke siapa. Kemampuan mata batin itu mau turunnya ke siapa, nanti Gusti Allah sendiri yang akan memberikan kepada kita, seperti itu. Makanya kita jangan sampai mengeluh, kita jangan sampai putus di tengah jalan. Terus aja diolah terus, dipelajari terus gitu kan. Jangan sampai kita putus di tengah jalan, itu nanti bakal sia-sia, nggak ada manfaatnya nanti. Kita sudah melakukan cara ini, cara itu, tapi malah nggak terbuka kan, percuma, malah capek sendiri nantinya. Makanya digali aja, gali terus, gali lagi, kita berguru lagi, kemana lagi kan gitu. Kita mau puasa apa lagi, ya tentu semua itu dibimbing juga sama guru kita. Jangan hanya puasa buat membersihkan diri, jangan. Tapi harus sesuai dengan arahan dari guru kita juga gitu kan. Jangan asal menggunakan cara gitu. Karena yang namanya ilmu hikmah itu harus ada sanad, seluruh. Harus ada silsilahnya. Nanti energi itu saling nyambung menyambung kepada guru kita, gurunya lagi.
dan ke pusatnya nanti kepada para wali-walinya Allah gitu kan. Jangan menggunakan cara sendirilah gitu ya. Nah mungkin untuk pembahasan mata batin cukup sekian dulu, semoga bermanfaat buat semuanya, terutama yang sampai saat ini belum terbuka mata batinnya. Jangan menyerah gitu. Terus aja diolah terus, dilatih terus, insya Allah nanti juga akan terbuka secara kita bahkan secara tidak sadar ataupun secara sadar gitu ya, nanti perlahan-lahan lah gitu. Baiklah sedulur, mungkin cukup sekian dulu. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.